Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggambar grafik. Nah, sebelum kita melangkah ke grafik apa saja yang akan kita gambar, saya akan jelaskan dulu grafik-grafik yang mungkin akan dibahas pada kesempatan ini. Oke, pembahasan kita tentang fungsi ada 3, yaitu fungsi aljabar, transenden, dan parameter. Aljabar sendiri ada 2 kategori, yaitu rasional dan irasional. Nah, kelompok yang masuk di fungsi rasional yaitu fungsi konstanta. Konstan berarti dia nggak ada variabelnya. Kemudian fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu adalah fungsi dengan variabel berpangkat positif, bulat dan positif. Kemudian fungsi pecahan. Untuk fungsi rasional bisa berupa akar. Kemudian untuk fungsi transenden, di sini ada beberapa fungsi, ada 5, logaritma, eksponensial, trigonometri, siklometri, dan hiperbolik. Kemudian yang terakhir ada fungsi parameter. Nah, dari semua fungsi yang tertera di sini, tidak akan semuanya dibahas di sini. Jadi, fungsi-fungsi yang akan kita bahas meliputi fungsi-fungsi ini, namun tidak semuanya kita gambarkan grafiknya. Karena untuk beberapa fungsi, seperti polinomial yang sudah advance, atau siklometri, atau hiperbolik, itu memiliki teknik-teknik tertentu untuk menggambarkan dan masih belum diajarkan di kalkulus 1. Oke, langsung aja kita lanjut ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi konstan. Nah, konstanta berarti fungsinya adalah berupa angka saja, Y sama dengan C misalnya. C bisa kita ganti dengan konstanta apapun. Misal, Y sama dengan 5. Berarti di sini kita ambil Y-nya di 5. Gini. Nah, fungsi Y sama dengan konstanta itu akan sejajar dengan sejajar sumbu X. Ya. Jadi berapapun nilai X-nya, Y-nya tetap 5. Nah, ketika di sini misalnya X-nya 1, Y-nya 5, berarti titiknya di sini. Ketika X-nya min 1, Y-nya tetap 5. Jadi nilainya Y tidak terpengaruh sama nilainya X. Sehingga gambarnya lurus. Berapapun nilai X-nya, Y-nya tetap 5. Ini Y sama dengan 5. Nah, apakah fungsi konstan itu selalu Y sama dengan C? Bisa juga X sama dengan C. Nah, kalau X sama dengan C gimana? Ya kebalikannya, berarti nilainya X tidak terpengaruh sama nilainya Y. Jadi yang di sini, misal C-nya di sini. Grafiknya lurus. Lurus ya. Nah, Y sama dengan C ini selalu sejajar dengan sumbu Y. Jadi kalau di sini Y sama dengan, berarti sejajarnya sama sumbu X. Kalau X sama dengan, berarti sejajarnya dengan sumbu Y. Domainnya adalah semua bilangan real. Begitu juga dengan rank-nya. Nah, rank-nya di sini beda. Rank-nya itu kan hasil. Hasilnya tetap nih di konstan, di 5. Jadi berapapun rank-nya, berapapun domainnya, rank-nya tetap 5. Jadi kalau misalnya kita gambarin nih, semua bilangan real ya, misal dari min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya, dia dipetakan hanya di satu titik. Jadi ini dipetakan ke satu titik, seperti ini. Nah, kalau petanya seperti ini adalah fungsi konstan, Y sama dengan C. Di sini nilainya hanya C saja. Oke, fungsi yang kedua, yaitu fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi yang variabelnya berpangkat 1. Oke, cara menggambar fungsi linier atau fungsi linier ini berupa garis lurus. Ya. Ada yang menyebutnya seperti ini, Y sama dengan AX plus B.
Atau ada yang seperti ini, AX plus BY plus C sama dengan 0. Sama saja. Ya. Jadi di sini Y-nya nggak punya variabel, koefisien, sedangkan yang di sini Y-nya punya koefisien. Tapi dua bentuk ini sama-sama disebut fungsi linier. X dan Y-nya pangkatnya 1. Oke, cara menggambar fungsi linier, grafik fungsi linier, adalah dengan memilih minimal 2 titik. Minimal ya, minimal 2 titik. Kurang dari 2 titik nggak bisa gambar. Kenapa? Karena titiknya cuma 1. 1 mana bisa jadi garis. Oke? Nah, minimal 2 titik. Nah, titiknya berapa aja? Kalau persamaan linier, kita bebas milih titiknya berapa aja. Masih ingat domainnya? DY, domainnya dari Y, itu kan X elemen R. Jadi semua bilangan real. Jadi kita bebas menentukan berapapun titiknya. Oke. Misal untuk persamaannya adalah Y sama dengan X, kita akan menggambar ini. Grafiknya. Paling gampang kita pilih X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0 juga dong. Kan Y sama dengan X. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya juga 0. Oke. Berarti kita punya titik 0,0. Kemudian kalau X-nya 1, berarti Y-nya juga 1. Berarti titiknya 1,1. Berarti kita sudah punya 2 titik. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Oke. Langsung aja digambarin di koordinat kartesius. Kita bikin dulu koordinat kartesiusnya, kemudian kita masukin titiknya 0,0 dan 1,1. Nah, di sini 0,0, 1,1. X-nya di 1, Y-nya 0 ya. Y-nya 1. Nah, kalau sudah ketemu 2 titik gini, ya tinggal ditarik garis aja. Nah, jadi ini grafiknya, fungsi linier. Ini grafik dari Y sama dengan X. Oke, gimana kalau grafik persamaan fungsinya adalah Y sama dengan X plus 1? Nah, sama caranya dengan ini, kita tentukan 2 titik. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 ditambah 1, sama dengan 1. Oke, berarti titiknya 0,1. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti titiknya 1,2. Nah, kita pasangin nih 2 titik ini di koordinat kartesius. Oke, 1,1 sama 1,2. Ya udah tinggal tarik garis aja. Nah, tarik garis dari titik ini ke titik ini, kemudian bisa diperpanjang ke atas sama ke bawah. Oke. Nah, ini untuk grafik yang melalui 3,0 sama 0,2. Oke, nah sekarang kita latihan. Kalau tadi kita menggambarkan grafik dari persamaan, sekarang kita mencari persamaan garis. Persamaan garis dari grafik. Nah, gimana nih kalau kita balik? Kita ada grafiknya, kemudian kita mencari persamaan dari grafik ini. Misal, ini titik yang pertama, garis yang pertama, kemudian ini garis yang kedua. Garis yang pertama, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita lihat, titik potong di sumbu X-nya adalah di 5 ya. X-nya di 5, kemudian Y-nya juga di 5. Y-nya sama dengan 5. Nah, untuk membuat persamaan, maka koefisiennya, koefisien X dan Y, kita tukar. Ditukar. Nah, 5 yang ini menjadi koefisiennya X, 5 yang di sini menjadi koefisiennya Y. Jadi 5X ditambah 5Y sama dengan perkalian dari dua koefisien ini. 5 dikali 5. Jadi 5X plus 5Y sama dengan 5. 5X plus 5Y sama dengan 5 kali 5, 25. Nah,
persamaan ini bisa disederhanakan. Kalau kita bagi 5 semuanya, berarti X plus Y sama dengan 5. Oke, jadi untuk persamaan 1, persamaannya adalah seperti ini. Atau Y sama dengan, kalau X-nya kita pindah, min X plus 5. Boleh seperti ini atau boleh seperti ini. Oke, persamaan yang kedua. Yang kedua, titiknya di sini, X-nya di min 1, Y-nya di 1. Oke, X-nya sama dengan min 1, Y-nya sama dengan 1. Nah, sama caranya, koefisien X dan Y-nya kita tukar. Jadi, persamaannya adalah 1 dikali X. 1X, 1 min 1 dikali Y ya, plus min 1 dikali Y, sama dengan 1 dikali min 1. X min Y sama dengan min 1. Jadi ini persamaan dari grafik yang kedua ini. Oke, untuk grafik yang lain kita lanjutkan di next video.